Halo teman-teman, pada hari ini kita berada di daerah Unggahan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kita akan melihat salah satu peninggalan yang diduga sebagai peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Ini adalah runtuhan, bentuknya seperti candi yang cukup besar. Oleh masyarakat, candi ini dinamakan sebagai Candi Minak Jinggo. Pada halaman sisi barat ini kita melihat banyak sekali tumpukan-tumpukan batu andesit. Tampaknya ini dulu merupakan bagian dari Candi Minak Jinggo, namun sampai sekarang belum disusun ulang. Tampaknya memang Candi Minak Jinggo ini untuk struktur penyusunnya percampuran antara batu andesit dan juga batu bata merah, karena memang terkadang di candi-candi peninggalan Majapahit strukturnya ada yang menggunakan full bata merah, ada yang menggunakan kombinasi antara batu bata merah dan juga batu andesit seperti yang saat ini kita lihat. Namun ada juga yang full batu andesit. Tergantung di daerah tersebut struktur mana yang paling dominan dan paling mudah dicari. Itulah yang biasanya akan digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai bahan penyusun suatu candi. Untuk sekarang kompleks dari Candi Minak Jinggo ini yang terbuat dari struktur batu bata merah ini telah dilindungi oleh atap yang cukup tebal dan cukup kokoh. Hal ini memberikan perlindungan kepada struktur yang ada di dalam dari segala kerusakan akibat oleh curah hujan yang cukup tinggi dan juga teriknya matahari. Kalau di dalamnya strukturnya sudah berusia ratusan tahun seperti yang kita lihat. Khawatirkan kalau tidak diberi atap akan semakin mempercepat proses pelapukan dan kerusakan di situs yang sangat bersejarah ini. Di struktur batu andesit ini juga kita lihat relief yang kaya akan ukiran indah, menandakan bahwasanya memang candi ini dahulunya cukuplah megah dan memang cukup istimewa. Entah apa sebabnya pada masa dahulu sehingga menyebabkan struktur dan candi yang megah akhirnya roboh. Di sisi ini juga kita temukan ada ukiran kepala kala atau kirti muka, biasanya ditempatkan di ambang atas dari pintu masuk sebuah candi. Ini adalah struktur candi yang terbuat dari bata merah. Tampak kita lihat memang banyak sekali kerusakan dan juga pelapukan, hingga kita melihat strukturnya mungkin menyisakan hanya kaki candi. Itu pun banyak sekali yang rusak untuk bata merahnya. Maklum sudah berusia ratusan tahun.
Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin datang untuk melihat kemegahan dari Candi Minak Jinggo ini sebenarnya letaknya cukup mudah dikarenakan candi ini berjarak sekitar 200 sampai 250 meter sebelah timur dari kolam Segaran. Tentu bagi para pecinta peninggalan Majapahit, kolam Segaran memang sangat ikonik dikarenakan di sekitarnya juga banyak sekali kita jumpai rumah makan yang menjadi tujuan para wisatawan juga, yakni wisatawan untuk kuliner, terutama sambal waternya. Nah, ini terletak tepat di sebelah timur dari kolam Segaran. Juga letaknya tidak terlalu jauh, sekitar ya itu tadi 200 sampai 250-an, menyebabkan situs ini dahulunya merupakan bagian cukup penting dari istana kerajaan Majapahit. Ini bagian dari sisi dalam dari struktur Candi Minak Jinggo. Kita lihat struktur bata merahnya, walaupun yang tersisa hanya reruntuhannya saja. Mungkin ini ketinggian sekitar 1,5 meter sampai 2 meter sisi yang ini. Ada juga struktur yang lebih pendek. Maklum memang struktur ini mengalami kerusakan cukup parah pada masa dahulu sebelum situs ini ditemukan. Pada sisi ini kita lihat ada genangan air. Entah ini memang berasal dari candinya atau memang rembesan air hujan. Tidak terlalu dalam memang, hanya beberapa senti saja. Dilansir dari situs Kementerian Kebudayaan bahwasanya memang terdapat kekeliruan dalam penamaan Candi Minak Jinggo ini. Disebutkan dalam catatan Belanda bahwasanya candi ini pada zaman dulu disebut juga sebagai Sanggar Pamalangan oleh masyarakat sekitar. Di antara runtuhan dari tempat ini ditemukan adanya dua relief berukuran yang cukup besar. Satu menggambarkan raksasa bersayap atau tokoh Garuda. Masyarakat sekitar dari tempat ini awalnya memang mengira arca raksasa bersayap ini sebagai arca Minak Jinggo. Minak Jinggo sendiri merupakan tokoh fiktif dalam cerita rakyat Damarwulan yang begitu populer di kalangan masyarakat Jawa ketika itu. Konon ia merupakan raja Blambangan yang hidup pada saat kerajaan Majapahit diperintah oleh seorang ratu, yakni Ratu Kencono. Karena itu bangunan bersejarah ini lebih dikenal sebagai Candi Minak Jinggo. Padahal arca raksasa bersayap di Candi Minak Jinggo adalah tokoh Garuda, yakni tunggangan dari Wisnu.
Memang tidak diketahui secara pasti kapan dari Candi Minak Jinggo ini ditemukan, karena waktu itu Wardenar yang diutus oleh Raffles ketika itu untuk meneliti peninggalan-peninggalan purbakala yang berada di daerah Trowulan dan sekitarnya, menemukan kondisi Candi Minak Jinggo ini dalam kondisi yang runtuh dan mengenaskan. Hasil kerja Wardenar tersebut dicatat dalam buku Raffles yang cukup terkenal, yakni History of Java, terbit pada tahun 1817 Masehi. Candi ini pernah dieskavasi dan dipugar oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dan ditemukan denah persegi panjang berukuran 27,8 meter kali 24,3 meter. Untuk bagian halaman bangunan dikelilingi pagar berukuran 23 kali 22 meter yang tersusun dari struktur bata merah kuno. Pada ekskavasi tahun 2007 berhasil ditemukan adanya fragmen terakota, kemudian ada mata uang kepeng, fragmen keramik dari dinasti Yuan yakni sekitar tahun 1279 Masehi sampai 1368 Masehi. Ada juga fragmen miniatur rumah, genteng, fragmen relief, serta arca katak yang terbuat dari batu putih. Candi Minak Jinggo ini dahulunya diduga sebagai tempat pemujaan para raja dan juga kerabat kerajaan Majapahit. Walaupun sekarang bentuknya tidak utuh lagi, namun berdasarkan fungsinya dapat diperkirakan bahwasanya bangunan dari candi ini cukup tinggi. Perkiraan fungsi candi dikuatkan dengan adanya temuan arca-arca dewa di lokasi reruntuhan Candi Minak Jinggo ini. Untuk Candi Minak Jinggo ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, yakni sejak 21 Juli 1998 dan sudah dibuatkan atap yang cukup permanen, sehingga candi ini bisa diharapkan sebagai tempat wisata edukasi sejarah bagi para wisatawan, baik itu yang dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Demikianlah teman-teman jalan-jalan asik seru kita di candi yang cukup megah, yakni Candi Minak Jinggo, diduga sebagai peninggalan dari kerajaan Majapahit. Semoga saja video ini bisa berguna untuk kita semua.